Kalau Anda seorang guru atau punya mimpi jadi kepala sekolah, wah, Anda harus banget simak ini. Soalnya Kementerian Pendidikan baru aja ngeluarin aturan main baru yang bakal berlaku mulai tahun 2025. Ini bisa dibilang bakal mengubah peta karir Anda. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi pertanyaan besarnya sekarang, apa sih artinya semua ini buat Anda? Gimana peran Anda sebagai guru bakal berubah? Dan yang lebih penting lagi, kesempatan baru apa aja yang kebuka buat karir Anda ke depannya? Nah, itu yang akan kita dalami sekarang. Kita bakal jalanin pembahasannya satu persatu, biar jelas. Pertama, kita lihat dulu kenapa sih harus ada era baru pendidikan ini. Terus, kita cek gimana dampaknya ke beban kerja guru. Abis itu, kita fokus ke jalur jadi pemimpin. Siapa aja yang boleh ikut, gimana prosesnya, sampai aturan mainnya nanti gimana. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih semua ini harus berubah? Penting banget kita paham alasannya, karena ini bakal jadi fondasi buat semua detail yang akan kita bahas nanti. Intinya tuh di sini, fokusnya bener-bener digeser. Udah bukan lagi soal ngejar jam ngajar atau ngurusin administrasi yang numpuk. Tujuan utamanya sekarang adalah kualitas pembelajaran, pembentukan karakter siswa, dan bener-bener ngebantu mereka nemuin potensi terbaiknya. Ini bukan cuma ganti aturan ya, ini ganti cara pandang. Oke, teorinya kan gitu. Sekarang, gimana praktiknya di lapangan? Gimana peraturan baru ini ngubah kerjaan Anda sehari-hari? Yuk kita lihat gimana definisi tanggung jawab guru sekarang. Jadi, kalau dulu yang dihitung itu cuma jam tatap muka, sekarang lupakan itu. Yang dinilai itu adalah hasil nyata dari kerja Anda. Hal-hal kayak ngebina karakter siswa, atau ngembangin bakat mereka, yang mungkin dulu dianggap kerjaan tambahan, sekarang secara resmi diakui sebagai bagian inti dari tugas seorang guru. Artinya peran Anda jadi jauh lebih luas dan diakui, mulai dari jadi mentor pribadi buat siswa, jadi wali kelas, bahkan tugas-tugas khusus buat guru pendidikan khusus, semuanya sekarang punya bobot yang jelas dan dihargai. Jadi, semua kontribusi Anda itu penting. Oke, peran guru sudah jelas. Sekarang kita naik level. Peraturan ini juga membangun jalan yang jauh lebih jelas dan terstruktur buat Anda yang punya cita-cita jadi pemimpin, yaitu kepala sekolah. Biar kita paham kenapa sistem baru ini muncul, yuk kita flashback sedikit. Dulu ada Diklat CKS, terus ada program guru penggerak. Dua-duanya bagus, punya kelebihan masing-masing, tapi ada juga kekurangannya. Nah, sistem baru yang dimulai 2025 ini tujuannya untuk menyempurnakan itu semua. Mengambil yang baik dan memperbaiki yang kurang, biar standar pemimpin sekolah kita jadi lebih solid secara nasional. Nah ini dia nih, bagian yang kayaknya paling banyak ditunggu. Siapa aja sih yang bisa daftar, syarat-syaratnya apa aja buat memulai perjalanan jadi seorang kepala sekolah? Yuk kita lihat detailnya. Syaratnya cukup lengkap ya. Ada kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, terus yang penting juga pengalaman manajerial minimal 2 tahun. Kinerja Anda 2 tahun terakhir juga dilihat, harus minimal baik. Soal integritas juga nggak bisa ditawar, nggak boleh ada catatan disiplin atau kriminal. Oh iya, ada batas usia juga, dan komitmen untuk mau ditempatkan di mana saja. Ini semua syarat mutlak ya. Kalau syarat-syarat tadi udah terpenuhi, sekarang kita masuk ke intinya. Gimana proses seleksi dan penugasannya? Nah, alurnya sekarang dibuat jauh lebih sistematis dan transparan. Prosesnya itu dibagi jadi 4 langkah besar, gampang kok ngikutinnya. Pertama, ada pemetaan kebutuhan, jadi jelas berapa yang dicari. Kedua, seleksi yang super ketat. Ketiga, ada pelatihan dan sertifikasi. Dan terakhir, baru ada penugasan. Yuk kita bahas satu-satu. Jadi, langkah pertama ini soal perencanaan. Nggak ada lagi tuh rekrutmen dadakan. Dinas Pendidikan dan Yayasan Sekolah Swasta sekarang wajib bikin proyeksi. Kira-kira 4 tahun ke depan butuh berapa kepala sekolah. Jadi rekrutmennya benar-benar berdasarkan data dan kebutuhan nyata. Kebutuhan sudah dipetakan. Sekarang kita masuk ke seleksinya. Proses ini kayak saringan bertingkat. Ada 2 tahap, administrasi dan substansi. Tujuannya biar yang terpilih benar-benar yang terbaik. Tahap awal itu seleksi administrasi, atau gampangnya pemberkasan. Di sini Dinas Pendidikan di daerah Anda bakal ngecek semua dokumen, mulai dari SKP, bukti pengalaman, SKCK, semuanya harus lengkap dan valid. Anggap aja ini gerbang pertama yang harus dilewati. Lolos berkas, oke, lanjut ke tahap kedua, tes substansi. Nah, ini kuncinya. Tes ini bukan lagi di level daerah, tapi diselenggarakan langsung oleh kementerian di pusat.
Tujuannya apa? Tentu saja untuk menjaga standar kualitasnya sama di seluruh Indonesia. Kalau Anda berhasil lolos tes substansi, perjalanannya belum selesai. Langkah berikutnya adalah pelatihan intensif. Ini bukan sekedar formalitas ya. Pelatihan ini diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang sudah dapat lampu hijau dari kementerian. Dan setelah lulus pelatihan, Anda akan dapat tiket emasnya, sertifikat pelatihan calon kepala sekolah. Sertifikat ini ibaratnya SIM Anda untuk jadi kepala sekolah. Tanpa ini, Anda belum bisa ditugaskan secara resmi. Langkah terakhir adalah penugasan. Setelah punya sertifikat, nama Anda akan masuk dalam daftar calon yang siap ditugaskan. Nanti ada tim pertimbangan di daerah yang akan menjodohkan Anda dengan sekolah yang paling pas dan paling butuh keahlian Anda. Oke, katakanlah Anda sudah berhasil ditugaskan. Terus gimana? Apa aja aturan mainnya setelah menjabat? Berapa lama masa tugasnya? Dan apa yang bisa bikin jabatan itu berakhir? Semuanya diatur dengan jelas. Coba ingat angka ini, 2. Iya, masa jabatan kepala sekolah sekarang dibatasi maksimal 2 periode di sekolah yang sama. Tujuannya simpel tapi penting, untuk mendorong regenerasi dan membuka kesempatan buat guru-guru hebat lainnya untuk bisa maju dan memimpin. Jadi, jelas banget ya, posisi kepala sekolah ini sekarang sangat terikat sama kinerja dan integritas. Alasan pemberhentiannya pun sangat spesifik dan transparan. Bisa karena kinerjanya dinilai kurang, ada masalah disiplin, atau sudah mencapai batas usia atau masa tugas. Ini pesan kuat bahwa jabatan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu dia gambaran lengkapnya. Mulai dari perubahan cara kerja guru, sampai jalur baru yang lebih jelas untuk jadi pemimpin. Kerangkanya sudah disiapkan, aturannya sudah ada. Sekarang, pertanyaannya kembali ke diri Anda masing-masing. Siapkah Anda mengambil kesempatan ini untuk memimpin perubahan di sekolah Anda?